Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latar belakang dari Islamisasi di Asia Selatan. Islam adalah agama terbesar kedua di Asia Selatan dengan populasi lebih dari 640 juta muslim, sepertiga dari populasi wilayah tersebut. Islam pertama kalinya menyebar sepanjang anak pantai benua India dan Sri Lanka, dan segera setelah itu Islam mulai menyebar di Jazirah Arab ketika para pedagang Arab membawanya ke Asia Selatan. Asia Selatan mempunyai populasi muslim terbesar di dunia dengan sekitar sepertiga umat Islam tinggal di sini. Islam adalah agama dominan di separuh negara Asia Selatan, yaitu Pakistan, Maladewa, Bangladesh, dan Afghanistan. Yang berikutnya yaitu bagaimana cara Islam masuk ke Asia Selatan. Sejak zaman Nabi Muhammad, Islam di Asia Selatan memiliki banyak pelabuhan besar yang menciptakan kontak antara India dengan Muslim di Arab. Dengan demikian, perdagangan dan dakwah bergabung menjadi satu kegiatan, dan raja-raja pengalur dan ceraman perumal memeluk agama Islam dan mengubah nama mereka menjadi Tajuddin. Islam adalah agama besar kedua di Asia Selatan dengan lebih dari 640 juta muslim yang tinggal di sana, yang merupakan sepertiga populasi dari wilayah tersebut. Peradaban Islam di Asia Selatan, khususnya di India, dimulai setelah berakhirnya era Abbasiyah di Baghdad dan era Umayyah di Cordova. Sebelumnya mayoritas masyarakat India beragama Hindu, karena sebelum Islam datang ada dua bangsa yang sangat berpengaruh di India, yaitu bangsa Dravida dan Arya. Setelah itu Islam datang ke India yang dibawa oleh para pedagang Arab yang melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat India. Islam pertama kali menyebar di sepanjang wilayah pesisir anak benua India dan Sri Lanka. Hampir segera setelah dimulai di Jazirah Arab ketika para pedagang Arab membawanya ke Asia Selatan. Asia Selatan memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan sepertiga dari seluruh umat muslim yang tinggal di sini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu apa saja yang menjadi hambatan dalam penyebaran Islam di Asia Selatan. Secara politis yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Secara politis ada faktor eksternal dan internal yang menyebabkan masalah setidaknya bagi orang di dunia Islam. Faktor eksternal diperhitungkan yaitu invasi ide dalam arti pertama upaya suatu negara untuk menguasai pikiran negara lain atau rakyat jajahan, dan kemudian menguasai pikiran mereka yaitu rakyat jajahan untuk mempengaruhi para pengikut setiap ideologi, idealisme, cara hidup, metode pendidikan, budaya, bahasa, etika, dan pedoman hidup yang ditawarkan oleh penjajah. Invasi ideologi ini jelas bertujuan untuk menghancurkan tatanan masyarakat Islam, mengganti norma dan budaya Islam dengan norma dan budaya Barat, dan mengasingkan umat Islam dan keimanannya. Kedua, melalui pemisahan yang sangat dikotomis antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Sekulerisme merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan peran agama dalam masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran agama. Secara historis, sekulerisme dipandang sebagai hal yang baik di Barat karena muncul dari perlawanan gereja abad pertengahan terhadap modernisme. Sedangkan faktor internal terjadi karena pertama, runtuhnya khilafah, keruntuhan Daulah Islamiyah melalui pembubaran khalifah oleh Mustafa Kamal tanggal 3 Maret 1924, kemudian diikuti oleh pemisahan agama dan negara, dan model-model sekuler lainnya telah merusakkan dan mencabik-cabik umat Islam. Tokoh pelopor masuknya agama Islam di Asia Selatan yaitu ada dua. Yang pertama di wilayah Asia Selatan yaitu Mahmud Ghazni dan Sufi dan ulama. Mahmud Ghazni adalah sebutan untuk sebuah barisan yang berpusat di kota Ghazna dan menguasai India Utara dan Afghanistan. Garis ini didirikan oleh Subekegin sebagai komandan dan perwakilan Bani Saman yang berasal dari Turki. Tradisi ini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu dan di daerah yang sekarang menjadi Afghanistan. Para emir dan Gari Ghaznawiyah bergelar amir meskipun para ahli sejarah menyebut mereka sultan. Yang kedua, Aftaikan yang merupakan seorang budak yang pernah ditinggal di Turki di kalangan Samanion.
Ia diangkat sebagai penguasa kota Herat dan Ghazna. Pada saat itu keterangannya cukup baik di mata masyarakat dan ia mampu mendirikan pemerintahan di wilayah Afghanistan, Punjab dan Pakistan. Mahmud Ghazali adalah seorang jagoan Islam dan sangat persuasif dan cakap di tengah peperangan dan secara teratur memenangkan musuh-musuhnya hingga Khalifah Al-Qadir Billah memberikan gelar Yamin ad-Daulah yang menyiratkan individu yang diandalkan oleh pemerintah dan Amin ad-Daulah menyeratkan individu yang dipercaya oleh pemerintah. Sultan ketiga dari garis Ghaznawiyah yang populer dan efektif dari mazhab Syafi'i pada saat itu sering memberikan kualitas kepada Pahan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah dan melawan para penghujat. Yang kedua yaitu Sufi dan ulama. Syekh Waliullah memiliki ide pemikiran yaitu pertama konsep pemerintahan. Beliau mengajak bahwa sistem pemerintahannya dapat mencontoh Khulafaur Rasyidin dalam menegakkan syariat Islam yang tadinya absolut diganti menjadi demokratis. Kedua yaitu perpecahan umat Islam karena perbedaan aliran mazhab dan pertentangan antara golongan Syiah dan Sunni. Beliau ingin mempertemukan beberapa kelompok berbeda dalam keagamaan Islam dalam sebuah sistem hukum berwatak dinamis dan moderat. Adapun ide Said Ahmad Khan, pertama beliau mendirikan sekolah tinggi berbasis barat. Beliau berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang membawa kepada kemunduran tetapi membawa kepada kemajuan. Beliau berpendirian tidak ingin bergantung kepada ketinggian dan kekuatan barat dalam memajukan Islam, tidak seperti Said Ahmad Khan. Beliau berpatokan kepada ilmu pengetahuan yang dicapai oleh umat Islam di zaman itu, karena mereka berpegang kuat pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan berusaha keras untuk menjalankannya. Lalu ide pemikiran Muhammad Iqbal, beliau berpendapat kemunduran umat Islam selama 500 tahun terakhir dikarenakan kekuatan dalam pemikiran. Kesimpulan yaitu Islamisasi di Asia Selatan merupakan fenomena kompleks dan beragam yang telah terjadi selama beberapa tahun. Fenomena kompleks dan beragam yang telah terjadi selama beberapa tahun ini, proses dimulai ini dengan masuknya Islam di Asia Selatan di dalam abad ke-7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check me back.